Dewan Juri yang terhormat, rekan Sivitas Akademika, dan rekan berpikir kami dari tim Kontra. Perkenalkan, kami dari tim Anasirah dengan saya Siti Laila Rahmadani sebagai pembicara pertama, juga rekan saya Eni Komsiati sebagai pembicara kedua, dan juga Nazwa Aurelia sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, kami menekankan dengan tegas dan lugas menerima mosi perdebatan pada siang hari ini. Dengan mosi penekanan berlebihan pada pertumbuhan ekonomi, telah mengaburkan prioritas negara dalam merespon krisis ekologis. Dewan Juri yang terhormat, sebelum kami memasuki argumentasi kami yang sangat luar biasa, izinkan kami mendefinisikan apa yang menjadi mosi perdebatan kita pada siang hari ini. Dewan Juri yang terhormat, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang mau diwujudkan dalam peningkatan pendapatan nasional atau PDB dan jumlah barang ataupun jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu. Prioritas negara adalah program atau fokus utama dalam rencana kerja pemerintah atau RKP yang ditetapkan pemerintah untuk pembangunan nasional. Dalam mosi ini yang kami maksud dengan penekanan berlebihan pada pertumbuhan ekonomi adalah ketika negara menjadikan angka pertumbuhan GDP sebagai tolak ukur utama keberhasilan pembangunan. Fokus kebijakan diarahkan pada ekspansi industri, investasi besar-besaran, dan eksploitasi sumber daya yang seringkali tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan secara serius. Dewan Juri yang terhormat, sementara itu yang kami maksud dengan pengaburan prioritas negara adalah ketika perlindungan lingkungan hanya menjadi pelengkap kebijakan, bukan sebagai fondasi utama pembangunan. Regulasi ada, tetapi penegakannya sangat-sangat lemah. Krisis ekologis dipandang sebagai isu sekunder, bukan sebagai ancaman yang nyata dan juga mendesak. Dewan Juri yang terhormat, adapun krisis ekologis adalah kondisi kerusakan lingkungan yang sudah kita rasakan hari ini, mulai dari perubahan iklim, banjir ekstrim, polusi udara, hingga hilangnya hutan dan keanekaragaman hayati. Ini bukan sekedar isu lingkungan, tetapi ancaman terhadap kesehatan, ekonomi, dan keberlangsungan hidup manusia. Urgensi mosi ini terletak pada kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan justru akan menciptakan kerugian yang lebih besar di masa depan. Negara mungkin maju secara angka, tetapi rapuh secara ekologis. Jika prioritas tidak diseimbangkan, kita bukan sekedar membangun masa depan, melainkan sedang mempercepat krisis. Dewan Juri yang terhormat, GDP bisa naik hari ini, tapi biaya ekologisnya dibayar generasi berikutnya. Dewan Juri yang terhormat, dalam WWF melaporkan bahwa 68% populasi satwa hilang sejak 1970, sebagian karena deforestasi dan kerusakan habitatnya. Bank Dunia memperkirakan bahwa kerugian ekonomi akibat polusi udara mencapai lebih dari 5,3 triliun US dollar per tahun secara global. Karena itu, kami berdiri di Tim Pro dengan keyakinan bahwa penekanan berlebihan pada pertumbuhan ekonomi memang telah mengaburkan prioritas negara dalam merespon krisis ekologis, dan inilah yang harus kita koreksi bersama. Maka dari itu, bangga menjadi Tim Pro. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya berdiri di sini bukan sekedar sebagai pembicara kedua, tetapi sebagai suara peringatan keras. Kita sedang menyaksikan bagaimana obsesi terhadap pertumbuhan ekonomi telah menutup mata negara terhadap krisis ekologis yang kian nyata. Angka-angka PDB dielu-elukan, sementara banjir, polusi, dan deforestasi terus menggerogoti fondasi kehidupan rakyat. Apakah kita rela menukar hutan dengan angka statistik? Menukar udara bersih dengan ilusi pertumbuhan? Jika pembicara pertama telah membuka gambaran umum, maka saya akan menyoroti dua dimensi yang tak bisa diabaikan, yaitu psikologis dan regulasi, yang bersama-sama menunjukkan betapa dalamnya kita terjebak dalam paradigma yang salah. Dewan Juri yang terhormat, pertama, dimensi psikologis. Kecenderungan manusia, termasuk para pengambil kebijakan, seringkali terjebak dalam short-termism, lebih memilih keuntungan ekonomi sesaat daripada mempertimbangkan risiko ekologis jangka panjang. Fenomena ini diperkuat oleh greed bias, kerakusan yang mendorong akumulasi material tanpa batas, ditambah lagi optimisme bias, keyakinan berlebihan bahwa teknologi dan pertumbuhan ekonomi akan otomatis menyelesaikan krisis lingkungan. Akibatnya, alam direduksi bukan hanya sekedar menjadi komoditas, sebuah pandangan antroposentrik yang melemahkan empati psikologis. Inilah yang disebut oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagai krisis kapitalogenik. Kerusakan lingkungan dianggap biaya tak terhindarkan demi mengejar target pertumbuhan. Misalnya, deforestasi untuk ambisi PDB 8%, padahal yang hilang bukan hanya hutan, melainkan juga spiritualitas ekologis, rasa hormat terhadap alam yang seharusnya menjadi fondasi kebijakan.
Dewan Juri yang terhormat, dimensi yang kedua, dimensi regulasi. Penekanan berlebihan pada pertumbuhan ekonomi jelas bertentangan dengan mandat konstitusi dan regulasi kita. Berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam harus dikelola untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH mewajibkan AMDAL bagi setiap proyek ekonomi. Namun dalam praktiknya, komitmen ini sering dikalahkan oleh obsesi PDB. Lihat saja RPJMN 2025 sampai 2029, Perpres nomor 12/2025 dengan memprioritaskan pengelolaan sampah dengan target 0 open dumping 2026 turun dari 95% ke 63%, tetapi justru ambisi pertumbuhan naik 5 sampai 8%, picu deforestasi 1,5 juta hektar hutan menjadi lahan sawit. Yang kedua, Task Force LH tahun 2026 latih 147 pengawas untuk monitoring rentang aduan pencemaran. Namun ekstraktivisme sulit dibendung karena 14 provinsi alami degradasi akut. Undang-Undang Nomor 32/2024 Konservasi SDA cegah degradasi via restorasi, tetapi ekstraktif dominan dengan 500 lebih konflik lingkungan dan emisi karbon naik 10%. Dewan Juri yang terhormat, dapat kita simpulkan bahwa semua data menunjukkan bahwa hampir seluruh perekonomian yang tidak seimbang dengan memperhatikan terhadap lingkungan menyebabkan kerusakan lingkungan yang fatal, dan hal ini bertentangan dengan tujuan global yang dirangkum dalam SDGs, terkhusus pada target nomor 13 aksi iklim, 14 kehidupan di bawah air, dan 15 kehidupan di darat. Namun dalam kenyataannya regulasi ini sering diabaikan. Bahkan TAP MPR nomor 4/2001 tentang pembaruan agraria menegaskan arah pembangunan berkelanjutan, tetapi spiritnya terkikis oleh paradigma pertumbuhan semata. Dewan Juri yang terhormat, dimensi psikologis menjelaskan mengapa kita terjebak dalam pola pikir sempit, sementara dimensi regulasi menunjukkan apa yang telah kita abaikan. Bersama-sama keduanya memperkuat mosi ini bahwa negara harus segera mereorientasi prioritasnya dari sekedar mengejar angka pertumbuhan menuju keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Namun izinkan kami menekankan, ini bukan sekedar rencana akademik, ini adalah alarm keras bahwa bangsa kita sedang berjalan di ujung jurang. Jika kita terus membiarkan kerakusan jangka pendek mengalahkan mandat konstitusi, maka yang kita wariskan bukanlah kesejahteraan, melainkan bencana ekologis yang permanen. Regulasi sudah jelas, mandat sudah tegas, tetapi praktik yang terjadi justru mengkhianati rakyat dan generasi mendatang. Terima kasih. Baik, dari pembicara kedua, tim kami yang telah menunjukkan dengan jelasnya bagaimana penekanan yang berlebihan pada pertumbuhan ekonomi ini dapat membuat negara ini lebih lambat dan bahkan abai dalam merespon krisis ekologis. Fakta di lapangan ini tidak bisa lagi disangkal ketika banjir kembali melanda Aceh tahun 2025, tepatnya beberapa bulan terakhir, dan kerusakan lingkungan yang terus berulang di Sumatera Selatan itu bukanlah sekadar bencana, itu adalah konsekuensi dari arah pembangunan yang salah prioritas. Dan sebagai pembicara ketiga, saya ingin menegaskan kembali bahwa ini bukan lagi soal perdebatan teori, tetapi ini soal keberanian negara untuk mengubah arah, karena pertumbuhan tanpa batas ekologis bukanlah kemajuan, itu merupakan krisis yang ditunda. Kami tidak menolak pertumbuhan ekonomi, namun di sini yang kami kritik adalah penekanan berlebihan pada jumlah angka seperti PDB, investasi, dan ekspansi. Dewan Juri yang terhormat, hari ini tim kami berdiri bukan untuk menghentikan pembangunan, tapi tim kami ingin memastikan pertumbuhan tidak lagi dibayar dengan kerusakan seperti urgensi yang telah dapat kita lihat, kerusakan yang bersifat irreversible, kerusakan lingkungan tidak selalu bisa dipulihkan. Lahan gambut yang terbakar di Sumatera Selatan justru membutuhkan puluhan hingga ratusan tahun untuk pulih kembali. Hutan yang ditebang untuk kepentingan ekonomi tidak serta-merta bisa dikembalikan ke kondisi semula. Dan di sini artinya semakin lama negara itu menunda respon ekologis ketika fokus pada pertumbuhan ekonomi, semakin besar pula kerusakan permanen yang akan terus terjadi, yang akan kita alami. Menindaklanjuti regulasi yang telah disampaikan pembicara kedua kami yang sangat amat luar biasa, dan tentunya itu sejalan dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan di sini artinya berarti sebuah lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak konstitusional warga negara, dan negara wajib menjadi serta dan melindungi hak tersebut. Jika negara mengabaikan krisis ekologis demi pertumbuhan ekonomi, maka negara berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat. Dewan juri yang terhormat, mari kita kilas kembali kejadian beberapa bulan terakhir yang dimana bukankah Aceh saat ini masih sangat lumpuh total akibat keegoisan kita dan pemerintah. Bencana banjir di Aceh tidak lepas dari alih-alih fungsi hutan, aktivitas penambangan, dan lemahnya pengawasan tata ruang. Ini menunjukkan bahwa ketika pembangunan ekonomi tidak dijadikan prioritas utama tanpa perencanaan ekologis yang matang, di sini justru masyarakatlah yang akan menanggung kerugian sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar. Dengan kejadian bencana alam di Aceh, masyarakat kehilangan banyak akses tempat tinggal dan bahkan pekerjaan mereka yang tertunda. Dewan juri yang terhormat, kita harus buka mata selebar mungkin bahwa ini bukti nyata jika prioritas ekologis tidak ditempatkan sejajar dengan prioritas ekonomi. Padahal seharusnya prioritas ekologis dan ekonomi itu harus berjalan dengan beriringan guna untuk mencapai kehidupan yang berkelanjutan. Dan jika kita sepakati bahwa penekanan ekonomi yang berlebihan pada pertumbuhan ekonomi telah menguburkan prioritas ekologis, maka solusi yang kita tawarkan tidak cukup berupa wacana. Negara harus menghadirkan sebuah regulasi yang tegas, terstruktur, dan berkelanjutan, serta solusi yang kita tawarkan ini tidak boleh parsial. Solusi di sini harus menyentuh kebijakan, ekonomi, hukum, lingkungan, dan bahkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Dewan juri yang terhormat, di sini kami menawarkan solusi yang sangat efektif berupa pembuatan kerangka regulasi yang seharusnya ditetapkan, yaitu reformasi kebijakan tata ruang dan perizinan dengan menjadikan moratorium permanen primer dan gambut. Dalam hal ini, di mana negara harus memberlakukan moratorium permanen pembukaan hutan, primer, dan lahan gambut, terutama di dalam wilayah rawan seperti contohnya di Sumatera Selatan. Dan tujuannya ini agar mencegah kebakaran yang berulang dan melindungi penyerapan karbon alami. Yang kedua, jika penekanan berlebihan pada pertumbuhan ekonomi telah menguburkan semua prioritas ekologis, maka solusi kedua yang kami tawarkan di sini bukanlah menghentikan pertumbuhan, tetapi kami mengubah arah pertumbuhan itu sendiri. Kami menawarkan sebuah sistem yang realistis, yaitu sistem ekonomi yang tetap tumbuh berupa reformasi menuju ekonomi hijau yang mendorong investasi besar-besaran pada energi yang terbarukan seperti surya, angin, hidro, pengembangan ekonomi sirkular insentif untuk industri yang ramah lingkungan. Dewan juri yang terhormat, dengan pembuatan proyek nasional ekonomi sirkular berupa Indonesia Circular Economy 2035 dengan mengubah sebuah sistem produksi dan konsumsi dari linear ambil pakai buang menjadi sirkular daur ulang, guna ulang, minim limbah. Dewan juri yang terhormat, pertumbuhan ekonomi memanglah sangat penting, tetapi bukan satu-satunya tujuan negara. Ketika sebuah pertumbuhan itu dijadikan prioritas yang absolut, negara gagal melihat bahwa lingkungan itu adalah fondasi utama bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Kita tidak bisa membangun ekonomi di tanah yang rusak, udara yang tercemar, dan air yang tercemar. Oleh karena itu, Dewan juri yang terhormat, kami tegaskan kembali bahwasannya penekanan yang berlebihan pada pertumbuhan ekonomi telah menguburkan prioritas negara dalam respon krisis ekologis. Sudah saatnya sebuah paradigma pembangunan diubah yang darinya sekedar mengejar sebuah angka menjadi menjaga keberlanjutan kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Baik Dewan juri yang terhormat, setelah mendengarkan argumentasi kami yang sangat luar biasa, izinkan kami untuk untuk mengambil kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan. Saudara-saudara, jelaskah bahwa GDP yang digunakan telah menyesatkan arah bangsa? Fokus sempit pada angka pertumbuhan menutup mata dari keyakinan hutan lenyap, sungai tercemar, banjir, mengeluh lantakan rakyat, deforestasi, polusi, dan bencana seperti banjir Aceh 2025 menunjukkan kerugian yang tidak bisa dipulihkan. Generasi mendatang diwarisi bencana, bukan kesejahteraan. Baik bias psikologis, keserakahan pandangan jangka pendek, optimis semu, dan membuat kebijakan buta. Resiko regulasi ada namun lemah. Ambisi GDP justru memicu deforestasi dan pelanggaran hak rakyat atas lingkungan sosial. Karena itu solusi bukan menghambat pertumbuhan, melainkan mengarahkan ekonomi hijau, energi terbarukan, ekonomi sirkular. Regulasi tegas dan partisipasi masyarakat harus lebih menjadi fondasi. Maka kami tegaskan, jika bangsa ini terus menuhankan GDP bukan hanya sekedar satwa liar, tetapi pembangunan harus berfondasi pada ekonomi, bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi semata.